Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita bertemu lagi keluarga BDK Makassar di program Lego Lego. Lelah gone, lega on. Ini Yes. saya sampai hafal ya. Saya selalu senang setiap kali kita menyebutkan judul program kita, Sister Via, karena ya harapan kita tuh selalu gitu. Itu menjadi doa kita supaya selalu saja ada kelegaan di setiap episode yang rilis ya. By the way, Sister Via, apa kabar? Oke. Alhamdulillah. Dari suaranya saja sudah kedengaran ya. Dari Betul. beda dengan pekan lalu. Pekan lalu suaranya lagi indah-indahnya. Dan ini lagi semangat-semangatnya, Sister. Kalau Sister Tenti, gimana kabarnya? Saya juga selalu bersemangat karena ada kamu yang jadi partner. Jadi kita bisa terus jalan bareng. Apalagi untuk program Lego-Lego ini ya, Sister ya. Iya, ini udah episode 5 ya. Iya, gak terasa kita sudah melangkah sejauh ini. Mudah-mudahan terus berlanjut. Karena setiap hari selalu aja ada bahan untuk diperbincangkan. Apalagi isu ya, Sister ya, selalu ada yang baru. Betul sekali. Dan Sister, sepertinya kita perlu meramu nih. Masa sih setiap pekannya cuma kita berdua? Kayaknya kita butuh bintang tamu ya. Kali betul ya. Betul juga. Ide Terus bagus ya. Spill tipis-tipis dulu. Betul. Ide yang bagus banget. Itu nanti kita juga bisa mempersilahkan keluarga BDK untuk komen di kolom komentar. Coba dikasih tahu rekomendasi tamu yang tepat untuk kita undang di Lego-Lego. Bener banget. Supaya Bapak Ibu tidak hanya dari kami berdua ya, kita bisa lebih banyak menjangkau dan lebih banyak membahas materi-materi yang sekiranya beragam banget ya, Sister. Betul, sangat betul. Nah, oke deh. Sekarang kita mau membahas topik kita. Yang terakhir kemarin, saya jadi lupa. Terakhir kita bahas apa ya? Minggu lalu banget tuh. Kan kita sempat bahas tentang prokrastinasi. Kita juga sempat bahas mengenai manajemen stres. Apa sih itu namanya? Ya, pokoknya ya kok saya jadi lupa ya. Jadi malu sendiri. Ini mungkin karena beban kerja lagi banyak-banyaknya, Sister. Ini saya sementara searching Iya, saya di YouTube jadinya buat mau cek kembali contekan nih. refresh. Nah, selalunya pembahasan kita tuh tentang isu-isu yang terbaru. Iya. Supaya Ini keluarga sambil BDK kita cari. kita tidak tertinggal ya bila ada pembahasan. Kalau minggu lalu itu people pleaser, ini udah ketemu nih judulnya. Iya. Berarti jaringannya Sister tuh lebih bagus dari jaringan kita nih. Iya, saya langsung Saya aku ketik masih loading. channel BDK Makassar, jadi semua videonya muncul. Jadi jangan lupa keluarga BDK untuk subscribe supaya setiap kali ada video baru, notifikasinya bisa langsung masuk di perangkat komunikasi keluarga BDK semuanya. Bener banget. Dan kali ini, Sister Via, kita akan bahas tentang manajemen waktu. Oke, manajemen waktu ini penting banget ya, Sister. Yes, betul banget. Saya menemukan di masa saat ini, di saat kita semua bergantung dengan teknologi, apalagi yang sangat-sangat 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 tidak bisa lepas dari sosial media. Sometimes biasanya tuh kita terbengkalai untuk urusan yang penting. Iya, jadi kita tuh udah terbiasa untuk scroll dan juga utak-atik handphone dimanapun kita berada, sampai-sampai hal-hal utama kita lewatkan. Nah, kiranya nih bisa menolong untuk mengatur waktu, gitu. Kalau Sister Via punya concern yang sama nggak sih? Ya, tentu masalah manajemen waktu ya dari sejak kita bisa mengatur diri sendiri ya, Sister. Mungkin dari masa sekolah kali ya, setelah kita mengenal ada yang namanya tugas, PR,
belajar dan sebagainya, kita sudah belajar untuk manajemen waktu. Ya, jadi ketika hidup kita sudah ada goals-goalsnya, sister, kita sudah mulai saling berburu dengan waktu dan berburu prestasi kali ya, sister. Jadi kita seakan-akan hidupnya itu harus selalu punya time schedule. Kita harus Betul. mencapai apa di umur berapa dan sebagainya. Ini penting sih, sister, kita bahas apakah dalam hidup itu kita perlu memanajemen waktu itu atau tidak. Ya, menurut saya kita Mm-mm. ini menurut pengalaman saya pribadi ya, sister. Ini sangat penting untuk kita Oke. perhatikan ya. Apalagi sekarang kita Mm-mm. punya banyak bantuan nih di perangkat komunikasi. Kita bisa lihat di Mm-mm. store, entah itu eh, App Store, apapun model merek handphone kita, Mm-mm. ada banyak Mm-mm. aplikasi yang membantu kita untuk menyusun schedule. Jadi kita sisa menginput Oke, kegiatan kita, jamnya, tanggalnya, benar lalu banget. pastikan Mm-mm. ada nada dering yang mengingatkan kita untuk agenda-agenda yang ada, supaya kita tidak terlewatkan. Benar banget, sister. Tapi ini juga menjadi satu apa ya, sister? Manajemen waktu menggunakan aplikasi itu sebenarnya juga membutuhkan waktu. Jadi kita butuh waktu untuk merekap, menginput, kemudian mengecek kembali apakah schedule-schedule yang sudah kita program itu sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Tapi mending atau lebih baik waktu kita terbuang karena di awal kita sudah memetakan apa yang akan kita lakukan daripada nantinya kita kelupaan nih, sister, karena kita tidak punya catatan atau pengingat reminder untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Ya, Mm-mm. bayangkan Oke. kita yang kalau dipikir Mm-mm. usia sudah dewasa saja nih, sister, kita butuh bantuan ini, bantuan untuk menulis ataupun menjadwalkan di Mm-mm. aplikasi untuk mengingatkan kita. Bagaimana dengan peserta didik yang usianya masih di SD ya, SMP, SMA, jadi mulai Mm-mm. dari RA, MIN, M, MTS, Mm-mm. MA itu. Nah, kadang-kadang mungkin ngeblank kali karena terbiasa lihat Mm-mm. handphone, giliran ngejalan tugas bingung mulai dari mana ya. Nah, Mm-mm. ini apa yang akan kita bahas hari ini Mm-mm. akan menolong Bapak Ibu guru di madrasah untuk bisa mendukung Mm-mm. peserta didik supaya mereka maksimal dalam memanfaatkan Mm-mm. waktu. Karena ternyata nih, Sister Via, harta itu bukan Mm-mm. cuma hanya uang atau ya, permata Harta, mulia, iya, tapi apalagi tuh? waktu ini Mm-mm. juga termasuk hal yang penting, hal yang bernilai. Oke, oke, betul banget, sister. Yes. Jadi kita mesti ini semua manusia adil, Tuhan begitu adil, semua manusia dapat Mm-mm. jatah 24 jam. Mari kita atur Mm-mm. sebaik-baiknya agar 24 jam itu bisa Mm-mm. berlalu dengan memberikan manfaat yang maksimal. Nah, sister, ini ada Betul, beberapa betul banget. cara Heeh. yang dapat menolong kita untuk Mm-mm. mengatur manajemen waktu, khususnya untuk para Oke, pelajar ya. baik. Ini khusus untuk para pelajar, tapi itu tidak menutup kemungkinan bisa diaplikasikan oleh guru maupun oleh seluruh keluarga BDK. Ya, Betul. jadi salah satu caranya adalah biasanya orang-orang akan menyusun jadwal aktivitas sehari-hari. Biasanya menyusunnya itu Hmm, tadi udah di-spill nih oleh ya, Sister Tenti bahwa udah ada aplikasi, udah banyak aplikasi ya yang yes, bisa kita betul. download dan itu gratis, free. Ya, Dan kita juga bisa kemudian memilih tampilannya mau seperti apa, betul sekali. mau dipetakan dalam sepekan atau per hari atau bahkan per jam ya, sister, itu bisa. Betul. Mm-mm. Jadi jadi cara cara pertama adalah kita menyusun dulu jadwal aktivitas sehari-hari.
Saya pernah sister saya nonton satu video di YouTube. Di situ dikatakan bahwa ketika kita membuat atau menyusun jadwal aktivitas sehari-hari itu bukan Mm-mm. berarti kita mencatat seluruhnya, karena terkadang kita justru karena mencatat keseluruhan dan sepertinya jadwal kita sudah full banget nih, baru 1 hari kita mencatat jadwal kita sudah full banget. Jangan sampai karena kelihatannya sudah full, akhirnya kita malas untuk melakukannya karena terlalu Mm-mm. full. Jadi ada nih tips yang mengatakan bahwa lebih baik kita mencatat poin-poin yang penting saja. Kira-kira hal apa saja yang paling penting kita mau ingat hari itu. Jadi kalau jadwalnya sudah itu merupakan rutinitas ya suster, lebih baik tidak usah ditulis. Ya, betul. Gitu. Tapi Nah, kalau Sister mm. Atenti ini gimana? Yang katanya daya ingatnya itu sudah sangat-sangat bagus ya, Sister. Terima kasih sudah Itu mengingatkan gimana? kembali kalau perlu menyusun jadwal aktivitas sehari-hari. Bagi saya yang Heeh. sangat struggle dengan memori saya ini, saya Mm-mm. selalu setting alarm, sister. Ini khusus Oh, untuk ya. kegiatan yang setiap hari saya kerjakan. Karena kalau tidak Oke. seperti itu, saya akan kelewatan. Jadi biasanya di saat saya Mm-mm. sangat sibuk, waktu alarm bunyi saya jadi ingat, oh ini sudah jam sekian, saya harus melakukan ini. Heeh. Seperti itu. Nah, itu yang Oke. saya lakukan. Tadi Sister Via mengatakan menyusun Mm-mm. jadwal aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya tuh ternyata selain susun jadwal, Mm-mm. kita juga bisa, Tapi tapi mm-mm, tunggu dulu nih, Sister. Tapi tunggu boleh, dulu. silakan. Kalau Sister Tenti biasanya kalau menyusun jadwalnya itu apakah rinci banget nih dari bangun tidur, bangun pukul 5 misalnya, habis itu stretching, olahraga, terus setelah itu sarapan, habis sarapan baru mandi, setelah mandi menyetrika pakaian, setelah menyetrika pakaian ke kantor, habis itu di kantor mau ngapain aja, itu sudah dirinci seperti itu, Sister, atau cukup melis aja apa yang kira-kira penting hari ini yang akan Sister lakukan? Kalau yang harus banget seperti mandi kan nggak perlu di list ya, atau misalnya Heeh. sarapan gitu ya, kita Oke. nggak perlu effort yang besar untuk Heeh. mengerjakannya. Tapi Oke. seperti stretching atau Oke. seperti baca buku misalnya, itu kan Heeh. butuh effort nih, harus niat untuk mengerjakannya. Nah, itu Oke. hal-hal tersebut yang akan saya tulis, dan Mm-mm. aplikasi di handphone itu ada nih, aplikasi yang kalau kita list ada kotak untuk centang. Jadi waktu aktivitas itu setelah Oke. selesai saya kerjakan, bisa langsung diklik Heeh. dan dia opsi Oke. itu akan berpindah ke bawah ke part yang Oh, gitu. sudah dikerjakan gitu, sister. Jadi ya menolong banget sih aplikasi-aplikasi ini. Ah. Mm-mm. Mm-mm. Berarti itu bisa menjadi atau mengantar kita ke poin yang kedua adalah membuat prioritas. Iya. Itu Betul. gimana tuh, Sister? Nah, untuk prioritas ini dalam menyusun jadwal kegiatan sehari-hari, kita harus Mm-mm. susun berdasarkan yang paling penting. Kita pilih pekerjaan yang harus segera selesai, itu di awal, yang penting ya, yang inti dari Mm-mm. kegiatan kita. Lalu kita Mm-mm. susun ke bawah ke hal-hal yang kurang terlalu penting. Jadi jadwal kita itu bisa lebih rapi dan sesuai dengan Mm-mm. target yang kita harapkan. Oke. Berarti kita Ya, harus membuat skala prioritas ya, Sister. betul, betul. Berarti kita harus tahu dulu prioritasnya kita mau ngapain. Jadi kalau kita siswa, berarti Mhm, prioritasnya adalah belajar ya, Sister. betul. Belajar boleh dari mana saja ya, adik-adik. Jadi sumbernya boleh dari YouTube, boleh dari Google, boleh membaca buku dan sebagainya. Bahkan Yes. main game sebenarnya, Sister, itu bisa menjadi sarana belajar, tapi Iya, tidak menjadi prioritas. betul, betul sekali. Uh, 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 uh. Oke, Nah, oke, lanjutlah, Sister. nah, itu tadi dua dua poin ya, bagaimana Mm-mm. kita bisa punya manajemen waktu yang baik. Nah, itu Mm-mm. cukup tuh untuk menolong kita memiliki manajemen waktu. Tapi ada beberapa tambahan tips lagi nih supaya manajemen Mm-mm. waktu kita itu jauh lebih efektif ya, sister ya. Oke. Kita mungkin sudah menulis jadwal, kemudian kita Uh-uh. juga sudah setting skala prioritasnya. Tapi kita mesti Mm-mm. perhatikan beberapa opsi. Ini ada sekitar 6 poin yang kita mau Oke. perhatikan.
Yang poin pertama yaitu jangan terlalu ketat. Waktu kita bikin jadwal sehari-hari, buatlah jadwal itu juga cukup bisa bernafas ya, membuat kita bisa bernafas. Jangan ketat banget. Misalkan kalau jam 6 pagi belajar di rumah, lalu makan minum, terus jam 7 pagi berangkat ke sekolah, seperti yang tadi Sister bilang, itu disusun rinci betul. detil sampai hal-hal Iya. terkecil sekalipun. Jadi sebaiknya jangan disusun seperti itu supaya kita nggak capek duluan bacanya. Aduh ini kok panjang banget ya. Iya, Tapi benar-benar banget. kita tulis hal-hal yang menurut kita ini penting, atau misalnya butuh effort, atau misalnya saya bisa lupa kalau nggak dicatat. Jadi ya hal itu perlu kita perhatikan. Jangan terlalu ketat. Kemudian atur imbalan dan sanksi. Ini yang saya belum praktek nih, Sister Via. Jadi kalau kita atur reward atau sanksi, jika ada salah satu kegiatan yang tidak dilakukan, reward kita and bisa punishment ya. Reward and punishment. Kita bisa memberikan punishment lah ya, kayak menghukum diri sendiri kita walaupun hal itu ringan. Misalnya, kalau kita nggak melakukan stretching atau workout, kita bisa punishmentnya adalah dengan membersihkan halaman rumah gitu, lebih lama. Kalau durasinya misalnya selama ini 5 menit, kita mesti tambah jadi 10 menit. Atau menambah waktu membaca buku gitu. Karena kita tidak mengerjakan tadi workout. Nah, itu bisa jadi warning juga, peringatan supaya kita tidak mengulangi lagi hal yang serupa. Jadi kita mesti tetap jadi patuh untuk melakukan kegiatan yang tersusun di jadwal harian. Gitu. Itu 2 poin dari saya. Kalau dari kamu gimana, Sister? Berarti poin kedua tadi adalah kita harus disiplin. Ya, kita disiplin dan konsisten dengan jadwal yang sudah kita buat. Jadi poin yang ketiga adalah kita harus fokus lagi pada jadwal yang telah kita punya, Sister. Misalnya nih, kita lupa melakukan jadwal kegiatan harian dan itu jangan dibiarkan. Contoh tadi misalnya kita sudah menjadwalkan bahwa setiap hari kita harus olahraga. Pekan hari pertama nih karena jadwalnya terlalu padat, besoknya karena kita kecapean dan kita berpikir ya nggak apa-apa lah, besok aja lah saya mulai, kita skip lagi. Itu jangan diulangi seperti itu, Sister. Jadi kalau bisa ketika kita sudah melanggar, kita memberi hukuman dengan menambahkan jadwalnya, ataukah kita memberi hukuman, kemudian kita kembali lagi fokus pada jadwal yang telah kita buat itu, Sister. Gitu. Betul. Itu tadi tips-tips ya. Tadi aku sampaikan ke keluarga BDK kalau ada 6 tips, Sister. Mungkin kamu bisa, aku tadi udah ngasih 2, nah dari Sister Via 2 lagi. Tadi fokus pada jadwal. Terus apa lagi tuh? Yang keempat adalah tidak mengerjakan pekerjaan itu sekaligus. Sebenarnya bisa saja sih, apalagi kita perempuan terkenal dengan istilah multitasking. Bisa mengerjakan segala sesuatunya berbarengan. Bisa sambil cuci piring, mutar mesin cuci, sambil tunggu penjual sayur, bisa sambil hair dryer, sambil bikin alis dan sebagainya. Itu perempuan ya. Iya. Katanya beda dengan yang laki-laki yang bisa fokus hanya pada satu pekerjaan tertentu. Jadi sebaiknya tidak mengerjakan pekerjaan itu secara sekaligus, Sister. Supaya apa? Supaya fokus kita itu tidak terbagi dan pekerjaan itu bisa selesai dengan timing yang sudah kita tetapkan. Sehingga sesuai, artinya penyelesaiannya itu bisa sesuai dengan waktu yang sudah kita schedulekan ya, Sister. Gitu. Nah, itu tadi ya, beberapa tips. Kalau tips yang kelima itu adalah kita perlu lebih spesifik. Nah, kita bikin kegiatannya lebih terperinci. Misalnya, contohnya kita mau baca buku sampai tamat nih. Kita tulis deh, kita setting kalau dalam 1 jam kita mau baca berapa halaman buku. Nah, jadi kan tadi waktu nulis jadwal,
Jangan terlalu banyak panjang, nanti kita bingung Mm-mm. duluan, udah stres duluan ngelihat jadwal yang begitu panjang, aktivitas yang begitu banyaknya. Terus pilih yang penting, skala prioritas. Nah, Mm-mm. skala prioritas itu kegiatan-kegiatan itu yang sudah penting di mata kita, lebih Mm-mm. detail lagi, lebih spesifik. Misalnya baca buku. Nah, jangan cuma Mm-mm. baca buku, tulis 1 jam itu berapa lembar. Jadi ada Mm-mm. goalnya. Kita jadi terdorong untuk menyelesaikan tugas kita sepanjang hari Mm-mm. itu. Terus Yang selanjutnya apa lagi nih, keenam, sister? Mm-mm. yang keenam atau yang terakhir adalah kita memberi checklist atau memberi tanda. Itu bisa Yes. nih. Sebenarnya di aplikasi handphone kita juga sudah ada ya aplikasi Yap. bawaan. Biasanya note atau reminder atau apapun namanya itu biasanya itu sudah dilengkapi dengan pilihan untuk men-checklist. Jadi ketika kita sudah menyusun jadwal atau biasanya kalau saya sister ya karena saya Ya. lagi berjuang untuk tidak sering menggunakan handphone untuk hal-hal yang kurang produktif misalnya, Mm-mm. akhirnya saya menuliskan betul-betul pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul takutnya saya lupa Hmm. atau biasanya pekerjaan itu hanya saya ingin selesaikan di hari itu gitu, Hmm. deadline-nya di hari itu. Jadi saya hanya menuliskan misalnya hari ini saya mau mengikuti webinar, Iya. mau menyelesaikan pembuatan jurnal misalnya, itu sudah Mm-mm. cukup, dua itu sudah cukup untuk hari itu Mm-mm. sister. Saya tidak mau banyak-banyak, mengapa? Karena semakin banyak yang saya lihat itu saya terbebani duluan sister, karena ketika saya tidak men-checklist atau memberi tanda ketika saya menyelesaikan, akhirnya saya mengatakan bahwa kok saya tidak berhasil ya hari ini, kok saya tidak produktif ya hari ini. Mm-mm. Jadi sedikit demi sedikit, dan betul sekali poin yang kelima adalah lebih spesifik. Jadi misalnya nih kita udah Mm-mm. program, kita mau menyusun jurnal. Hari ini saya mau menyusun jurnal, kira-kira mau di bab berapa yang kita mau Mm-mm. selesaikan. Misalnya saya mau selesaikan seperdua dari bab satu. Berarti Mm-mm. goal kita hari itu adalah seperdua dari bab satu. Itu kan ringan ya, Betul. sister. Yes, Daripada betul. kita hanya menuliskan mau menyelesaikan jurnal tanpa ada yang lebih spesifik. Akhirnya itu hanya menjadi reminder saja tanpa kita mengerjakan. Karena kita tidak mengerti yang mana kita mau selesaikan dahulu. Gitu, sister. Itu sih. Yes. Oke, kita lanjut ya. Yap. Nah, gimana nih, Nah, kalau sister, gimana nih cara mengatur waktu buat belajar? Ini buat adik-adik kita nih, dan buat bapak ibu guru, nanti share ya ke siswa-siswanya. Kali aja tips ini bisa berguna, digunakan oleh siswanya yang lagi mungkin mencari cara untuk mengatur waktu belajar. Mm-mm. Itu gimana nah, tuh, sister? untuk mengatur waktu belajar itu kita buat jadwal harian. Itu yang pertama. Mm-mm. Dari jadwal Mm-mm. kegiatan sehari-hari ini, nah ini biasanya lebih detail karena kan anak-anak sekolah butuh tuntunan yang lebih terperinci dan mereka juga tanggung jawabnya sederhana ya, nggak seperti orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang sudah dewasa. Jadi ya memang dari bangun Mm-mm. tidur sampai tidur kembali Oke. tuh perlu untuk dicantumkan. Kemudian yang kedua, perlu bikin jadwal yang fleksibel. Jadi Betul kegiatan ini bisa banget, sister. diubah-ubah sesuai dengan Mm, prioritas dan kebutuhan. mm, Jangan sampai itu sifatnya kaku sehingga anak-anak yang usianya mm, masih muda, masih dini merasa terkekang ya, merasa mm. bete duluan gitu ya, sister, karena ini jadwalnya Betul. nggak fleksibel. Terus kita perlu lakukan pengontrolan terhadap semua jadwal kegiatan, memastikan itu dilaksanakan karena aturan itu dibuat, jadwal itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Jadi Mm, betul-betul kita mengarahkan, kita menolong juga, kasih dorongan mm, juga mm. supaya anak-anak lebih terbantu. Oke. Ini masalah jadwal fleksibel itu sebenarnya penting banget tuh, sister. Iya. Penting banget eh, apa ya, tips mengatur jadwal itu lebih fleksibel. Jadi betul yang tadi sister katakan bahwa kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau misalnya kita sudah memprioritaskan bahwa hari ini kita akan mengerjakan PR. Setelah itu kita mau istirahat. Padahal PR kita udah selesai di sore hari.
lalu ada teman yang ngajak kita misalnya buat hangout, ya bolehlah kali ya sister, jangan karena setelah buat PR jadwalnya adalah istirahat lalu kita istirahat, tidak boleh melanggar jadwal, itu tidak seperti itu ya adik-adik. Jadi kita masih bisa melakukan hal di luar dari jadwal yang sudah kita buat. Tapi fokus utamanya adalah di jadwal yang telah kita susun gitu. Kemudian kita juga harus menentukan prioritasnya kita apa gitu. Jadi misalnya nih tiba-tiba gurunya mengatakan bahwa besok kita akan ulangan harian misalnya ya, misalnya. Tapi karena di jadwal yang kita buat untuk 1 pekan itu tidak ada jadwal untuk persiapan ujian, berarti saat itu prioritasnya kita harus berganti, sister, untuk keesokan harinya. Prioritasnya adalah mempelajari mata pelajaran yang besok akan diujiankan, gitu. Gitu kali untuk adik-adik di sekolah. Jadi adik-adik harus punya prioritas. Artinya dalam 1 hari itu prioritasnya apa saja? Belajar, main game, jalan-jalan, semuanya boleh dilakukan. Bertemu dengan teman-teman itu boleh banget dilakukan. Tapi adik-adik harus tahu prioritasnya di mana. Betul sekali. Oke. Tips yang kelima. Tips selanjutnya adalah jangan menunda kegiatan. Ini penting banget. Ingat tadi jadwal dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Dan yang terakhir, jangan berharap sempurna. Ayo mulai kita lakukan, kita scheduling, kita susun. Miliki niat untuk melakukannya. Kalau misalnya masih ada pelanggaran di sana sini, oke, kita bangkit lagi, kita coba lagi sampai aktivitas kita bisa berjalan dengan maksimal, bisa diarahkan, bisa dituntun, dan kita jadinya produktif. Kalau jadwal kita sudah teratur, kita nggak akan kelewatan PR, nggak akan kelewatan kegiatan-kegiatan penting, karena jadwal kita udah pas, udah diatur, udah disusun. Gitu deh. Jadi jangan berharap yang sempurna ya, sister. Betul. Jadi tidak kita masih belajar. Jadi tidak semua yang sudah adik-adik susun itu harus berjalan sesuai dengan kemauan adik-adik. Bisa jadi kita sudah memprogram nih mau belajar nanti pukul 8 malam, tapi tiba-tiba ada pemadaman listrik bergilir misalnya, ya kita bisa switch ya, sister. Kita bisa tidur dulu, tunggu listriknya nyala dulu, baru kemudian misalnya nanti habis tidur kita bangun tengah malam buat belajar. Itu boleh ya, gitu, seperti itu ya, sister. Betul sekali. Jadi itu tadi tips and trick cara agar kita bisa memiliki manajemen waktu yang baik. Saya begitu bahagia menyampaikan pesan ini karena saya kembali di-encourage, didorong supaya bisa terus disiplin. Karena beberapa waktu terakhir ini saya udah mulai lalai ya, Sister Via. Kayaknya saya mesti coba lagi untuk disiplin supaya seperti yang saya bilang tadi, supaya hari-hari kita lebih produktif. Wow. Selamat praktek ya keluarga BDK Makassar. Tadi saya dengar ini udah alarmnya udah bunyi ya, sister. Betul sekali ya. Tadi ada reminder ya. Reminder, iya benar adik-adik. Jadi kita punya reminder ya untuk syuting dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain supaya kita tidak kebablasan adik-adik. Jadi adik-adik sebenarnya boleh main games asal jangan kebablasan. Oke deh, sister. Ini masih sampai umur kita segini tuh kita juga masih berjuang buat tetap disiplin sama diri kita, disiplin dengan schedule yang kita buat, masih belajar untuk menuju yang namanya sempurna walaupun itu tidak mungkin ya, namanya manusia, tempatnya salah. Iya. Dan itu tadi yang sudah menjadi concern kita bersama-sama dan kita juga sudah menemukan tips and trick solusi agar kita bisa memecahkan hal manajemen waktu itu. Dan sekarang kita mau close program kita. Saya Tenti Hutagao. Saya Via. Kita akan bertemu next episode di Lego-Lego. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom Om, Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa ya, di komen, like, dan subscribe ya. Setuju. Selamat berakhir pekan. Iya, happy weekend. Sampai ketemu Sister Via. Bye.